Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Ibu banggakan, pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi dengan matematika wajib. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang statistika, yaitu tentang ukuran pemusatan data. Tidak lupa berdoa sebelum kalian belajar. Oke, untuk ukuran pemusatan data yang kedua yaitu median. Median adalah nilai data yang terletak di tengah-tengah setelah diurutkan dari yang terkecil. Kemudian yang pertama median data tunggal. Untuk banyak data ganjil, maka mediannya adalah nilai data ke setengah n plus 1 jika n-nya ganjil. Sedangkan untuk n genap atau banyak datanya genap, maka mediannya adalah setengah kali nilai data ke n dibagi 2 ditambah nilai data ke n per 2 ditambah 1. Contoh, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai median dari A 2, 5, 4, 6, 7, 9, 8. Yang B ini. Oke. Yang A 2, 5, 4, 6, 7, 9, 8. Maka data harus diurutkan dulu. Nah, ini setelah diurutkan dari paling kecil sampai paling besar. Setelah dihitung ternyata N-nya ada 71, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itu ganjil. Maka kita untuk mencari mediannya yaitu nilai data ke setengah kali N plus 1. N-nya 7 berarti setengah kali 7 plus 1. Yaitu 7 tambah 1, 8. Berarti setengahnya 8, 4. Berarti nilai data keempat. 1, 2, 3, 4. Berarti 6 ini adalah mediannya. Kemudian yang B, nah ini setelah diurutkan maka menjadi 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Setelah dihitung ternyata N-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 genap ya. Karena genap maka medianya adalah, kalau bingung dengan ini, cara mudahnya 8 dibagi 2 berarti 4. Berarti medianya data ke setengah kali data keempat ditambah kelima. Ya, berarti data keempat tambah data kelima. Berarti setengah kali data keempat 1, 2, 3, 4-nya 7. Data kelima juga 7. Setengah kali 7 tambah 7 sama dengan 7. Maka mediannya adalah 7. Yang kedua, tentukan median dari nilai hasil ulangan berikut. Nah, ini juga data tunggal, tapi dia dinyatakan dalam tabel frekuensi. Bagaimana menentukan mediannya? Maka yang pertama harus tahu dulu ini frekuensinya ada berapa. Nah, N itu sama dengan frekuensi, banyak data. Maka dihitung ditambahkan semua, ternyata hasilnya 40. Karena dia genap, maka untuk menentukan mediannya, yaitu tadi 40 dibagi 2, yaitu 20. Maka mediannya setengah kali data ke-20 ditambah data ke-21. Jadi data itu setengahnya ditambah dengan data di depannya. Jadi setengah kali lah. Data ke-20-nya yang mana? Kita hitung frekuensinya. 3 terus 9, tambahkan. 3 tambah 9, 12. 12 ditambah 8, 20. Berarti data ke-20 ini berapa? Yaitu 7. Makanya 7. Berarti yang ke sini data 21 ada di kelas di bawahnya. Nah, ini data yang ke-21 berarti 8, yaitu setengah kali 7 tambah 8. 15 yaitu 7,5 mediannya. Kemudian median data kelompok. Ini, MS sama dengan L ditambah setengah N min FK per Fn kali P. Apa itu keterangannya? L itu tepi bawah kelas median. Jadi pertama harus tahu dulu kelas mediannya yang mana. Kemudian FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. FM-nya ini adalah frekuensi kelas median. P-nya adalah panjang kelas. Contoh, tentukan median dari data berikut. Oke. Nah, kita harus tahu dulu ini N-nya ada berapa, frekuensi ditambahkan semua, ternyata ada 48. Kita harus cari dulu mediannya itu ada di kelas yang mana. Maka letak median itu data ke, karena median itu tengah, maka 48 dibagi 2. 48 bagi 2, 24. Berarti data ke 24. Untuk tahu di mana kelasnya, dihitung dari atas. 3 tambah 7, 10.
10 ditambah 10, 20. Nah, berarti data ke-24 masuknya di kelas ini, yaitu 53 sampai 59. Tepi bawahnya, karena ini batas bawahnya 53, maka tepi bawahnya 53 dikurangi 0,5, yaitu 52,5. Frekuensi kumulatif atau FK-nya, frekuensi kumulatif sebelum, ditambah dengan sebelum, 3 tambah 7 tambah 10, yaitu 20. FM-nya, frekuensi kelas medianya, yaitu ya ini, 14. Panjang kelasnya 7. Ya, maka tinggal dimasukkan, ini L-nya dimasukkan, kemudian setengah E-nya ini tadi udah ada, yaitu 24, dikurangi FK-nya 20, dibagi FM-nya 14, dikali P-nya 7. Nah, hasilnya 54,5. Kemudian modus. Modus adalah suatu nilai yang paling sering muncul atau nilai yang mempunyai frekuensi paling banyak. Itu modus. Modus data tunggal. Contohnya, tentukan modus dari data berikut. Oke. Untuk lebih mudah, maka silakan dinyatakan dalam tabel frekuensi. Angka 3 ada berapa? 1, 4, hanya 1, 5. Nah, ini bisa. Nah, kalau sudah dalam bentuk tabel frekuensi, maka carilah frekuensinya yang paling besar, yaitu 4. Dianggap berapa? 5. Maka modusnya adalah 5. Kemudian modus data berkelompok. Oke, ini L tambah D1 per D1 tambah D2 kali P. D itu apa? Nah, kita lihat keterangannya. L adalah tepi bawah kelas modus. Tepi bawah kelas modus, berarti harus tahu dulu kelas modusnya yang mana. P-nya panjang kelas, D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Contoh, tentukan modus dari histogram berikut. Kalau ada soalnya, ini histogramnya. Kalau dari sini, maka kelas modusnya kan jelas kelihatan, yaitu kelas yang batangnya paling tinggi. Ini berarti kan frekuensinya paling banyak. Ini berarti nanti kelas modusnya. Tinggal L-nya. Nah, ini juga bisa dinyatakan dalam tabel frekuensi. Nah, ini yang kelas pertama. Berarti 44 sampai 52. Ada berapa frekuensinya? 3. Kelas kedua 53 sampai 61 ada berapa? Ada 5 dan seterusnya. Kalau sudah seperti ini kelihatan, yaitu frekuensinya yang paling tinggi, yaitu 12. Nah, berarti ini ada nanti jadi kelas modusnya. Modus terletak pada interval keempat. Betul, 1, 2, 3, 4 ini yang paling tinggi. 12. Nah, maka L-nya bisa dicari, yaitu tepi bawahnya. Berarti 70,5. Dari 71 dikurangi 0,5. Kemudian D1 frekuensi kelas ini dengan kelas sebelumnya, berarti sebelumnya kan 8, 12 dikurangi 8, berarti 4. D2-nya selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya, berarti 12 dikurangi 6, yaitu 6. Panjang kelasnya 9, maka modusnya tinggal dimasukkan L-nya 70,5 tambah 4 per 4 ditambah 6 dikali 9, maka hasilnya adalah 74,1. Oke, demikian yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang median dan modus. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.